Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembahasan video kali ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aji Resto Nugrah dan saya adalah mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa, Prodi Manajemen. Adanya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah berpikir kritis, yang mana saya berniat untuk membahas tentang 5S. Kenapa sih 5S? Nah, seperti itu ya pembahasan yang akan saya bawakan kali ini. Seperti yang kita ketahui bahwa 5S ini adalah metode pengelolaan tempat kerja yang berasal dari Jepang, yang mungkin kita semua sudah menganggap bahwa ini adalah budaya ya, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih, rapi, dan efisien. Dalam penerapannya juga, 5S ini berpengaruh positif pada produktivitas, kualitas kerja, dan keselamatan karyawan dalam suatu perusahaan. Mari kita langsung saja ke pembahasan. Yang pertama adalah penjelasan dan berpikir kritis tentang 5S. Idealnya, penerapan 5S ini dilakukan secara berurutan ya, karena setiap tahap dari membangun dasar bagi tahap berikutnya. Metode 5S ini adalah sistem manajemen lingkungan kerja dari Jepang yang terdiri dari 5 tahap. Seiri atau ringkas, seiton atau rapi, seiso atau resik, seiketsu atau rawat, dan shitsuke atau rajin. Urutan ini penting karena setiap langkah saling terkait untuk mencapai lingkungan kerja yang bersih, efisien, dan berkelanjutan. Yang pertama, kita akan berpikir kritis mengenai seiri atau tidak ada barang yang tidak diperlukan. Kenapa yang pertama seiri? Langkah pertama ini mengidentifikasi dan memisahkan barang-barang yang dibutuhkan dari yang tidak dibutuhkan di area kerja. Misalkan kita hanya membutuhkan palu dan gergaji saja ketika mengerjakan sesuatu. Maka persiapkanlah barang-barang tersebut agar meminimalisir atau mengurangi waktu agar lebih efisiensi dalam pengerjaannya. Lalu selanjutnya ada seiton. Seiton ini setiap barang ada identitasnya. Contohnya dalam sebuah perusahaan itu ada sebuah tempat atau meja khusus untuk alat tulis kantor atau ATK ya. Di situ ada tempat pulpen, ada tempat penghapus, lengkap juga dengan labelnya. Di sini tempat pulpen 1, pulpen 2, penghapus 1, penghapus 2. Itu bertujuan untuk memudahkan pencarian dan juga memudahkan penggunaan barang tersebut ketika akan digunakan. Oh, ternyata barang ini ada di tempat ini, seperti itu. Lalu selanjutnya ada seiso. Setiap barang harus bersih dan siap digunakan. Misalkan contoh dalam suatu perusahaannya adalah kebersihan di area kerja. Misal di sebuah perusahaan manufaktur ada ceceran oli di lantai, maka ada kesadaran diri dari member atau karyawan atau di perusahaan tersebut yang bertindak dan mempunyai budaya 5S itu akan membersihkan. Dan tentu juga untuk alat kebersihannya tersebut ada 5S-nya. Ketika membersihkan pelannya, misalkan pelannya tersebut dalam keadaan bersih, maka ketika sudah digunakan, pelan tersebut harus dalam keadaan bersih dan siap digunakan pula. Lalu selanjutnya ada seiketsu atau rawat. Setiap area ada 5S-nya. Seiketsu ini seperti standarisasi ya. Setelah area kerja bersih dan terorganisir, langkah berikutnya membuat prosedur standar untuk menjaga konsistensi. Ini termasuk aturan pemeliharaan dan pengaturan areanya. Seiketsu ini setiap area dan barang ini ada 5S-nya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang terakhir ini shitsuke atau kesadaran diri, bahasa Indonesianya atau rajin. Seperti yang kita ketahui, shitsuke ini sustaining ya, tahap terakhir dalam membentuk kebiasaan kedisiplinan untuk mempertahankan praktik 5S. Bertujuan agar perbaikan tetap berjalan dan menjadi bagian dari budaya sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, kenapa sih ada kesadaran diri? Kenapa ada rajin di akhir? Setelah saya pikir-pikir, karena memang pembangunan atau pembentukan sumber daya manusia itu sangatlah wajib, sangatlah bagus untuk diterapkan, terutama dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, kenapa 5S?
kenapa sebuah perusahaan memakai metode 5S ini sebagai metode yang diterapkan dalam perusahaan tersebut. Seperti itu. Setelah saya pikir-pikir, terdapat 4 poin. Yang pertama, poin 1, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Atau dalam operasional ya, contohnya misalkan perusahaan dapat mengurangi waktu yang terbuang untuk mencari alat, bahan, atau dokumen yang diperlukan. Setiap barang diatur dengan jelas sehingga mudah ditemukan. Ini ada kaitannya dengan Seiton dan juga Seiri ya, yang meningkatkan alur kerja dan produktivitas secara keseluruhan. Misalkan dalam pabrik itu sudah ditentukan, untuk barang-barang perbaikan ada di sebelah sana, delivery-nya seperti ini, yang diperlukan barang seperti ini, maka akan meningkatkan efisiensi waktu menjadi lebih baik. Dan apa akibatnya jika poin 1 ini sangat terjaga, yaitu mengurangi biaya operasional. Ini sangat terkait ya dengan poin nomor 1 ini, karena bisa menghemat biaya operasional dan mengurangi pemborosan waktu, bahan, dan energi. 5S ini membantu perusahaan menghemat biaya operasional. Secara otomatis lah seperti itu ya. Proses lebih efisien berarti penggunaan sumber daya yang lebih baik juga, yang pada akhirnya mengurangi pengeluaran perusahaan. Ini adalah merupakan hal yang sangat baik bagi perusahaan manapun menurut saya. Dan poin ketiga, menanamkan budaya kerja dan disiplin. Seperti yang kita tahu, 5S ini adalah metode yang berasal dari Jepang ya. Beberapa orang berpendapat bahwa 5S ini sudah menjadi seperti budaya yang sangat baik. Kenapa sangat baik? 5S ini membentuk sumber daya manusia yang bagus. Sumber daya manusia yang bagus ini adalah salah satu faktor untuk menentukan perusahaan tersebut mencapai visi dan misi tujuan dari sebuah perusahaan tersebut. Poin keempat yang saya tangkap adalah meminimalkan risiko kerja. Seperti yang tadi saya bahas tentang seiso resik, yaitu membersihkan seperti ada ceceran oli, yang mana ceceran oli ini berpotensi untuk menyebabkan kecelakaan. Misalkan terpeleset dan lain-lain. Atau misalkan penerapannya dalam area kerja seperti di area forklift yang ditandai dengan lantai berwarna merah bahwa jangan ada manusia atau jangan ada karyawan yang melewati area tersebut, karena area tersebut khusus untuk forklift, dan hal tersebut cukup penting dan membantu dalam meminimalkan risiko kecelakaan kerja. Di sini katanya meminimalkan, bukan menghilangkan. Kenapa seperti itu? Karena memang kecelakaan kerja itu banyak juga kecelakaan yang tidak terduga ya. Itu saja poin-poin yang dapat saya petik atau dapat saya simpulkan dari hasil berpikir kritis yang saya buat menjadi satu video ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.